banyak sekali kisah-kisah figur-figur Alkitab itu yang ada dalam Al-Quran. Dari Adam hingga Yesus, hingga Isa, disebutkan Isa dalam Al-Quran. Karena bagi orang Kristen, Yesus itu adalah puncak dari wahyu. Baik teman-teman, kali ini kita tidak akan mendengarkan tentang kesaksian murtadin, namun kita akan mendengarkan pengajaran yang sangat luar biasa supaya kita mengambil sikap dan keputusan yang tepat untuk memilih ajaran yang mana yang harus kita ikuti, Tuhan yang mana yang harus kita percayai sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, teman-teman, dari video ini, dari pemaparan ini memang sangat luar biasa. Untuk itu mari simak dengan baik-baik supaya pengajaran yang disampaikan dapat diterima dengan maksimal. Silakan menonton. Selama bergaul dengan teman-teman Katolik di Notre Dame, saya menjadi lebih engage dengan tradisi Kristen, tradisi kitab suci agama Kristen, Bible, dan dari situ saya mengembangkan dengan bacaan dari banyak sarjana lain, pentingnya melampaui persoalan falsifikasi ini dengan mendialogkan kitab suci. Ya. Tentu kitab suci tidak berdialog, kitab suci tidak berbicara. Nah, seperti kata Imam Ali, sebenarnya manusia yang berbicara melalui kitab suci gitu. Jadi ketika saya mengajukan solusi dialog kitab suci, itu berarti kita yang mencoba membaca Al-Quran secara dialektis dengan Bible misalnya. Bisa jadi membaca Bible itu membantu kita memahami Al-Quran, dan demikian sebaliknya, membaca Al-Quran bisa jadi membantu kita memahami Bible, paling tidak memperkaya pemahaman kita terhadap kedua kitab suci ini. Nah, jadi itu kira-kira teman-teman yang akan kita diskusikan pada malam ini. Kita mulai dari yang pertama, tentang konteks historis, betapa rumitnya persoalan kitab suci ini. Ini mengingatkan saya beberapa tahun yang lalu, sekitar 2 tahun yang lalu, itu ada kawan di Indonesia yang mengirimkan foto baliho besar sekali. Itu bertuliskan, benarkah Bible telah dipalsukan, seperti itu. Saya kira itu judul besar baliho yang besar sekali dikirim fotonya ke saya. Kalau tidak keliru itu adalah bentuk mungkin pengajian ya, dan akan disampaikan oleh Bapak Haji Yudi Mulyana atau siapa yang di bawahnya disebutkan pakar teologi gitu. Nah, ketika saya menerima foto baliho itu sebenarnya tidak mengagetkan bagi saya. Karena tuduhan bahwa Alkitab telah mengalami distorsi, telah mengalami falsifikasi, itu memang sangat luas dipahami oleh umat Islam, baik yang progresif ataupun yang konservatif ya. Ada salah satu buku ditulis oleh kawan di Inggris namanya Kate Zabiri, seorang perempuan. Itu berjudul Muslim and Christians Face to Face. Nanti kalau teman-teman ada waktu, itu buku yang sangat bagus yang mendiskusikan pandangan sarjana-sarjana Muslim abad 20 yang menulis dalam bahasa Inggris tentang Kristen dan secara khusus tentang Alkitab. Jadi kata Zabiri, kesimpulannya adalah bahwa tuduhan Alkitab telah mengalami falsifikasi, kata dia, itu virtually unchanged. Itu tetap kuat dari dulu hingga sekarang. Nah saya katakan dari dulu, karena dari awal perjumpaan Muslim dan Kristen, tuduhan bahwa Bible telah mengalami falsifikasi gitu, telah tidak otentik, itu berkembang sangat luas ya. Kalau Anda baca kitabnya Abdul Jabbar misalnya, Al-Qadhi Abdul Jabbar yang berjudul Tasbih Dalail An-Nubuwah ya, menegakkan atau menegaskan kenabian Nabi Muhammad ya. Itu ada salah satu bab besar dalam buku itu yang khusus mengkaji tentang Kristen, tentang sejarah Kristen. Bagian yang menyita banyak perhatian Al-Qadhi Abdul Jabbar adalah tentang sejarah Alkitab. Ya, yang menurut dia Gospel atau Injil itu sebenarnya ditulis untuk mengikuti
keinginan orang-orang Romawi gitu. Sementara Al-Injil yang asli itu dibawa kabur. Ya. Jadi banyak sekali rumor tentang sejarah Injil yang sebenarnya dimaksudkan untuk mengesankan bahwa kitab suci yang ada sekarang itu sudah tidak otentik gitu. Dan teman-teman juga perlu tahu, tuduhan bahwa kitab suci tidak otentik itu bukan monopoli orang Islam. Ya, orang Kristen juga menganggap Al-Quran bukan kitab yang otentik. Ya. Bahkan secara teoritis minimal orang Kristen itu menghadapi persoalan lebih rumit dibanding orang Islam. Lebih rumit ya. Orang Islam itu bisa mengakui otentisitas kitab suci karena Al-Quran secara tegas mengatakan bahwa Alkitab itu bersumber dari Tuhan. Ya. Jadi umat Islam itu lebih mudah dibanding orang Kristen. Nah, orang Kristen mengalami kesulitan untuk menganggap Al-Quran itu sebagai kitab otentik. Ya. Alasannya sangat mudah. Karena bagi orang Kristen, Yesus itu adalah puncak dari wahyu. Ya. Teman-teman, saya kira banyak kawan-kawan Kristiani di sini, ada Romo Dani. Romo, nanti bantu saya untuk menjelaskan persoalan yang rumit ini. Nah, dalam paham Kristen, wahyu itu puncaknya itu pada Yesus. Ya, jadi apa namanya, the fullness of revelation, jadi keutuhan revelation, wahyu yang utuh. Itu adalah bahwa Tuhan menampakkan dirinya menjadi Yesus gitu. Jadi konsep revelation, wahyu dalam Kristen itu God revealing himself atau God disclosing himself. Jadi karena itu dalam Kristen dikenal konsep inkarnasi, itu kunci dalam tradisi Kristen. Jadi kalam atau firman Allah itu menjadi badan Yesus, menjadi Yesus. Jadi the word become the flesh, the body of Jesus. Maka dikenal konsep inkarnasi. Jadi kalau Yesus itu merupakan wahyu yang sempurna, maka kemudian tidak ada wahyu setelah Yesus. Ya, berbeda dengan Islam. Kalau dalam Islam Tuhan itu tidak menampakkan dirinya, tetapi menampakkan kehendaknya. Dan kehendak Tuhan itu bisa dilihat dalam teks Al-Quran. Maka dalam Islam itu tidak dikenal istilah inkarnasi, tetapi istilah inliberasi. Ya, inliberasi artinya the word become the text, become the book. Ya, jadi the word firman menjadi teks atau menjadi buku, menjadi Quran. Nah, jadi karena perbedaan konseptual menyangkut wahyu, karena itu dalam Kristen sulit untuk menganggap Al-Quran itu sebagai kitab suci. Karena tidak ada wahyu setelah Yesus. Minimal wahyu yang formal, itu tidak ada wahyu setelah Yesus. Karena itu orang Kristen mengalami kesulitan dalam melihat Al-Quran. Dan itu kita bisa lihat dalam pertemuan-pertemuan awal antara Kristen dan Muslim. Ya, bisa Anda lihat misalnya ada risalah atau surat yang ditulis oleh Al-Kindi menjawab surat yang dikirim oleh teman muslimnya namanya Al-Hashimi. Di situ disebutkan bahwa Al-Quran itu memang bukan kitab yang berasal dari Tuhan. Ya, karena sulit bagi orang Kristen untuk menganggap Quran itu sebagai kalam ilahi, karena tidak ada kalam ilahi, tidak ada wahyu setelah Yesus. Jadi teman-teman, maksud saya adalah dari sejak awal soal falsifikasi kitab suci ini memang masalah yang rumit, dan ini berlanjut hingga sekarang. Jadi betapa pentingnya, saya ingin mengesankan betapa pentingnya tema yang perlu kita diskusikan, karena ini tema perennial, ini tema yang tidak pernah selesai didiskusikan dan selalu menghambat pertemuan Kristen, pertemuan Islam dan Kristen atau Kristen dan Islam. Jadi kalau teman-teman, kalau saya menyebut Islam dan Kristen tidak berarti ada superioritas satu di antara yang lain, atau saya menyebut Kristen kemudian Islam, itu normal saja. Jadi saya bisa menyebut Kristen dan Islam atau Islam dan Kristen, tidak ada maksud apa-apa di balik penyebutan mana yang lebih dahulu, maksud saya. Nah, jadi persoalan berikutnya adalah bagaimana kita mengatasi persoalan
yang sudah berlangsung berabad-abad ini. Saya ingin mengajukan itu tadi yang sudah saya jelaskan secara sepintas, yaitu menjadikan kitab suci itu berdialog, itu sebagai solusinya. Tapi sebelum mendiskusikan solusinya, saya kira kita perlu pertama melihat dari mana sebenarnya persoalan falsifikasi ini bermula. Nah, pandangan Al-Quran terhadap Bible itu sebenarnya sangat rumit, ya, sangat rumit. Jadi ketika kita menganggap bahwa Al-Quran menganggap kitab suci agama lain telah mengalami tahrif, ya, itu istilah yang sangat dikenal, atau falsifikasi, itu sebenarnya sangat menyederhanakan masalah. Nah, saya ingin nanti diskusikan bahwa pendekatan tradisional tentang tahrif ini menjadi sangat terbatas, karena sebenarnya pandangan Quran itu lebih kompleks dibanding yang kita duga gitu. Kita menduga bahwa Quran sudah menganggap bahwa Alkitab itu tidak otentik, titik gitu. Padahal lebih rumit dari itu. Al-Quran itu seperti Anda lihat dalam bahan yang saya tulis itu, saya sampai menulis 2 halaman bahan untuk diskusi pada malam ini, saking semangatnya. Ya. Saya kira teman-teman perlu rileks ya. Saya juga mencoba untuk rileks karena saya juga baru sarapan. Ini memang tema berat, tapi kita rileks saja. Ini betul-betul tema yang berat ya. Dan saya kira tidak cukup sebenarnya satu pertemuan, sama sekali tidak cukup. Kita minimal perlu 2 pertemuan sebenarnya untuk membicarakan secara lebih adil terhadap tema yang sangat kompleks ini. Begini, kenapa pandangan Al-Quran itu kompleks? Karena Al-Quran itu memang sangat engage, sangat banyak merujuk kepada kitab-kitab sebelumnya, kitab-kitab sebelum Al-Quran. Jadi kadang-kadang Al-Quran itu menyebut kitab-kitab dahulu dengan menyebut nama. Ya, jadi ada kitab Taurat misalnya, itu disebut sebanyak 18 kali, kemudian Injil, the Gospel, atau Injil dalam bahasa Indonesia juga, itu disebut 12 kali. Ada Zabur, disebut dengan singular dan juga disebut secara plural jamak, ada Zubur juga disebut dalam Al-Quran. Quran juga menyebut kata yang generik seperti kitab. Jadi kitab atau scripture, kitab suci, juga disebut dalam Al-Quran. Juga ada suhuf atau scroll, itu juga disebut dalam Al-Quran. Kata kalim menyangkut kitab-kitab sebelumnya, disebutkan sebagai firman Tuhan, itu disebutkan dalam Al-Quran. Dan ketika Al-Quran menyebut kata-kata tersebut, ya, menyebut kata Taurat, kata Injil, kata Zabur atau Mazmur, kata firman, ya, terkait dengan kitab-kitab para nabi sebelumnya, itu intonasinya itu sangat netral. Ya, tidak ada tidak ada kesan bahwa Al-Quran itu mempersoalkan. Jadi sifatnya netral. Nah, Quran itu menjadi negatif ketika terkait dengan bagaimana kitab-kitab tersebut diperlakukan oleh umatnya. Maka kemudian Anda temukan istilah tahrif, ya, yuharrifunal kalimah. Dalam surah Al-Maidah disebutkan 2 sekali, ya, kata yuharrifuna, mereka itu maksudnya ahlul kitab, ya. Mereka telah mendistorsi kalimat-kalimat Tuhan, ya. Ya, tergantung, maksudnya kata tahrif, yuharrifun itu kompleks sekali. Para sarjana itu berbeda pandangan. Apa maksud yuharrifunal kalimah? Ya, itu sangat kompleks sekali. Kita perlu 1 semester hanya untuk membicarakan kata tahrif sebenarnya. Tetapi dalam Quran juga, nah, begini, sebelum saya menyebut istilah-istilah lain tentang falsifikasi kitab suci ini, satu hal yang sebenarnya masih puzzle di saya itu adalah ketika Al-Quran membandingkan sikap Kristen dan Yahudi. Ini menarik sekali. Ini saya masih teka-teki di saya, dan saya tidak punya jawabannya. Ini pertanyaan yang mungkin teman-teman bisa membantu saya mencarikan jawaban dari teka-teki yang diberikan Al-Quran. Yaitu ketika bagaimana Al-Quran membandingkan surat Al-Maidah ayat
13 dan 14. Nanti teman-teman bisa lihat di Quran ya. Maka sangat baik ya kalau teman-teman ada Quran bersama gitu. Jadi bisa dilihat Al-Quran Al-Maidah surat yang kelima ayat 13 itu khusus ditujukan kepada orang-orang Yahudi gitu. Dan bahasa Al-Quran itu keras sekali. Wabinaqdhihim, dan karena mereka itu melanggar atau breaking the covenant gitu, melanggar covenant, perjanjian, kontrak gitu, maka kami melaknat mereka gitu. Dan mereka itu yuharrifunal kalimah, mendistorsi kitab suci. Terima kasih Mas Leonard ya. Itu di ayatnya. Kemudian disebutkan dan kami jadikan hati mereka itu keras. Jadi ketika berbicara tentang Yahudi, bagaimana orang-orang Yahudi itu mendistorsi kitab suci, Al-Quran itu sangat-sangat keras ya, menggunakan kata hujatan ya, la'anahumullah. Jadi Tuhan itu melaknat mereka. Jadi kata-kata laknat itu digunakan oleh Al-Quran ya. Tetapi ketika berbicara tentang Kristen, ayat berikutnya itu ayat 14 dari surat yang sama, itu juga berbicara tentang Kristen. Orang Kristen itu tidak dituduh mendistorsi. Jadi semua kata yuharrifunal kalimah dalam Al-Quran yang muncul 4 kali. Jadi kata yuharrifun itu hanya muncul 4 kali dalam Al-Quran. Itu semua tertuju kepada orang-orang Yahudi. Menarik sekali. Orang Kristen itu dalam Quran tidak dituju yuharrifuna, tetapi orang Kristen itu dituduh melupakan bagian yang mereka diingatkan. Jadi melupakan sebagian yang mereka diingatkan. Ya, itu tuduhan terhadap orang-orang Kristen, dan tidak ada kata-kata laknat digunakan. Ini masih puzzle untuk saya ya. Saya masih ada teka-teki. Kenapa Quran ini sepertinya bersikap favorit, ada unsur favoritisme terhadap orang-orang Kristen ya. Ketika bukan hanya soal tahrif, dalam soal-soal lain ya. Kalau Anda membaca surat Al-Maidah ayat 82, itu disebutkan orang yang paling banyak, yang paling membenci orang-orang beriman, maksudnya orang-orang Islam, itu adalah al-Yahud walladzina asyraku, orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Kemudian disebutkan walatajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanu, dan kalian akan menemukan orang-orang yang paling cinta, itu mawaddatan, orang-orang yang paling kasih terhadap orang-orang Islam, alladzina qalu inna nasara, mereka adalah orang-orang yang mengatakan kami ini orang-orang Nasrani. Itu luar biasa. Jadi menurut saya ada semacam favoritisme terhadap orang-orang Kristen dalam Al-Quran. Itu saya masih puzzle ya. Mungkin teman-teman bisa membantu saya menjelaskan kenapa ada favoritisme dalam Al-Quran terhadap orang-orang Kristen. Tapi mau saya adalah kita kembali ke judul. Kita kembali ke laptop kata ini. Nah, saya sebenarnya ingin bercanda supaya tidak terlalu tegang. Dalam Al-Quran tuh banyak sekali tuduhan. Selain kata tahrif, ada kata tabdil. Ada tabdil itu mengganti. Ada kata yakhfuna, menutupi, menyembunyikan. Tetapi juga ada tuduhan bahwa ahlul kitab itu yaktubuna bi aidihim gitu, mereka menulis dengan tangan mereka, wa yaquluna hadza min indillah ya. Mereka menulis dengan tangan mereka kemudian mengatakan oh ini dari Tuhan gitu. Jadi Al-Qur'an itu menuduh orang-orang ahlul kitab telah memalsukan kitab suci gitu, menulis dengan tangannya kemudian mengatakan oh enggak, ini dari Tuhan. Jadi sebenarnya sulit apa yang menjadi fokus dari tuduhan distorsi dalam Al-Qur'an. Nah, saya sudah menyebutkan bagian yang netral, kemudian bagian yang mengandung tuduhan. Ada bagian yang ketiga yang menjadi lebih rumit, bahwa Al-Quran itu menjadikan dirinya sebagai kitab yang mengkonfirmasi kitab-kitab sebelumnya. Jadi menggunakan kata musaddiqan lima baina yadaihi. Jadi Al-Quran itu mengafirmasi ya, menegaskan
kebenaran kitab-kitab sebelumnya. Kalau Anda baca surat Al-Maidah lagi-lagi, ini ayat ayat yang sangat saya suka. Ayat Al-Maidah 48. Teman-teman kalau ada kitab Al-Quran, itu luar biasa. Ayat Al-Maidah 48 itu luar biasa. Saya bahkan saking ininya ya, saking saya tidak ingin menggunakan kata-kata yang takut dijadikan status Facebook ini. Karena lagi sensitif sekarang. Apapun yang saya katakan, satu kata itu menjadi status Facebook berjilid-jilid. Jadi saya harus lebih hati-hati menggunakan kata. Jadi ayat 48 itu saya sangat impress ya. Sehingga saya menulis satu artikel khusus ayat 48. Itu saya menulis artikel yang saya terbitkan dulu ketika saya mahasiswa. Itu hanya menganalisis Al-Maidah ayat 48 itu. Itu disebutkan musaddiqan. Jadi Al-Quran itu menjadi musaddiq, menjadi pembenar. Nah, itu menarik sekali. Al-Quran itu menjadi pembenar terhadap kitab-kitab yang ada sebelumnya. Nah, itu luar biasa ya. Kemudian Anda kalau melihat bagaimana Al-Quran menyebut kata Taurat, kata Injil, kemudian dikatakan misalnya kalau Anda lihat di bahan yang saya kirim itu, misalnya ayat Al-Maidah 48 ya. Al-Maidah 44 itu ketika menyebutkan Taurat, kemudian disebutkan hudan wa nur. Ya, di dalam Taurat itu ada hidayah dan ada cahaya. Kemudian ketika menyebut tentang Injil, menggunakan kata sama hudan wa nur, kemudian ditambah hudan wa mau'izah gitu, mengandung hidayah dan nasihat-nasihat mau'izah gitu. Kemudian disebutkan fiha hukmullah, di dalamnya ada hukum-hukum Allah. Itu artinya apa? Intonasinya itu sangat positif gitu maksud saya. Ya, intonasi Al-Quran ketika menyebut kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Injil itu intonasinya positif sekali. Di dalamnya ada cahaya, ada hidayah, ada nasihat-nasihat, ada hukum-hukum Tuhan. Jadi tidak diragukan, intonasi Al-Quran itu positif. Minimal saya sudah menyebut ada tiga layer, ada tiga lapisan-lapisan pandangan Quran itu. Ada yang netral, ada yang mengandung tuduhan falsifikasi, walaupun tuduhan itu sebenarnya sangat rumit gitu. Kemudian ada intonasi yang positif gitu. Nah karena itu ini bagian yang ketiga, menjadi tidak memadai pandangan tradisional ketika hanya menekankan soal tahrif gitu. Nah teman-teman, saya kira sudah mafhum semua ya, bahwa dalam pandangan tradisional ulama-ulama kita dahulu itu mengembangkan teori yang bisa kita pilih menjadi dua ya. Pertama adalah teori tahrifun nas ya. Jadi kitab suci terdahulu itu secara tekstual sudah tidak otentik ya. Jadi teksnya sendiri itu sudah tidak otentik. Dalam bahasa Arabnya biasa dikenal dengan istilah tahrif an-nas. Jadi teksnya sendiri, nasnya sendiri sudah mengalami tahrif. Yang kedua adalah tahriful makna. Jadi maknanya itu yang sebenarnya mengalami falsifikasi. Teksnya itu otentik ya, tetapi telah dimisinterpretasi gitu. Setelah dipahami secara salah oleh kaum beriman, maksudnya oleh orang-orang Yahudi dan oleh orang-orang Kristen. Itu sebenarnya pendekatan tradisional yang kita kenal sampai sekarang, menganggap bahwa kitab suci agama terdahulu itu bisa jadi teksnya telah mengalami distorsi atau telah mengalami misinterpretasi gitu. Nah, kalau Anda melihat bagaimana pandangan Al-Quran yang saya sepintas tadi saya jelaskan itu sudah dengan sendirinya, tidak perlu berargumen terlalu rumit untuk mengatakan bahwa pandangan tradisional seperti ini itu too simplified, itu terlalu sederhana untuk melihat kompleksitas pandangan Quran.
ya. Karena seperti yang saya tadi sebutkan dengan contoh-contoh itu, ada beberapa ayat-ayat yang sebenarnya netral, ada yang memang mengandung tuduhan, tapi tahrif itu hanya satu di antara sekian banyak tuduhan yang disebutkan Al-Quran terhadap bagaimana kitab suci terdahulu telah diperlakukan. Kemudian ada sejumlah ayat yang sangat-sangat positif, ya. Nah, karena itu pandangan tradisional itu sangat tidak memadai untuk melihat bagaimana sebenarnya pandangan Al-Quran terhadap kitab suci terdahulu. Walaupun kita harus akui bahwa pandangan tradisional ini sangat dominan dalam diskursus percakapan lintas agama, ya, bahwa kitab suci terdahulu itu telah mengalami distorsi, itu sangat-sangat dominan. Nah, karena itu saya ingin masuk kepada bagian keempat yang saya kira akan lebih banyak fokus di bagian ini. Bagaimana kita mengatasi? Tentu teman-teman saya juga perlu mengakui ini hanya satu pandangan saja. Anda boleh tidak setuju, dan saya akan senang sekali jika kita bisa berdiskusi secara produktif nanti. Dan mungkin tidak perlu 1 jam, saya juga tidak apa-apa. Mungkin kita bisa lanjutkan kapan-kapan, kemudian lebih banyak interaksi. Nah, yang ingin saya ajukan adalah untuk mengatasi problem akut ini, ya, bahwa kitab suci terdahulu telah mengalami distorsi. Solusi yang saya ingin tawarkan adalah bagaimana kalau kita membaca Al-Quran dalam konteks yang dialektis, dalam konteks bahwa Al-Quran itu berdialog dengan kitab suci sebelumnya. Ada banyak argumen, kenapa pendekatan ini berpijak dari Al-Quran sendiri. Di samping tentu saja adalah model yang sebenarnya menyerap semangat zaman. Zaman ini adalah zaman dialog, ya, zaman di mana kita tidak bisa hidup terisolasi, ya. Kita hidup di dalam zaman yang betul-betul plural, ya. Kemanapun Anda pergi, ya, Anda akan menemukan orang yang berbeda keyakinan sekarang. Kita tidak lagi bisa hidup sendiri, terisolasi dari komunitas agama atau paham yang berbeda, gitu. Karena itu kita tidak bisa kecuali berdialog dengan pandangan atau keyakinan yang berbeda. Itu semangat zaman, ya. Nah, di samping kita perlu merefleksikan semangat zaman, tapi saya kira penekanan perlunya melihat Al-Quran berdialog dengan kitab-kitab suci sebelumnya sebenarnya berpijak pada kandungan kitab suci Quran itu sendiri, gitu. Bahwa Al-Quran itu mengandung banyak sekali apa yang biasa disebut oleh para sarjana sebagai biblical material, atau bahan-bahan Bible, bahan-bahan Alkitab dalam Al-Quran itu banyak sekali. Bahkan ada yang mengkalkulasi lebih dari 2/3 Al-Quran itu sebenarnya bisa dicarikan biblical subtext-nya. Ini menarik sekali. Ada istilah biblical subtext, ya. Bisa kita temukan, maksudnya dari Bible atau para biblical literature atau literatur yang sudah berkembang setelah Bible. Jadi ada kawan yang menghitung, ya, katanya 2/3, lebih dari 2/3 isi Al-Quran itu sebenarnya bisa kita lacak dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, sebelum saya lanjutkan, karena saya sebenarnya saya tidak khawatir teman-teman yang hadir pada malam ini cukup cerdas untuk menggunakan apa yang saya katakan sebagai bahan polemik, ya. Jadi mohon jangan dijadikan bahan polemik apa yang saya katakan, ya. Misalnya nanti akan ada orang yang mengatakan, wah tuh lihat Quran mencomot dari kitab saya, gitu. Please, jangan dijadikan bahan polemik apa yang saya katakan. Quran itu tidak mencomot, ya. Jadi tidak ada, walaupun saya mengatakan banyak bahan Bible dalam Al-Quran, tapi Al-Quran itu tidak mencomot. Ya, tidak ada kutipan dalam Al-Quran. Ya, jadi sama sekali Al-Quran itu tidak mengutip. Satu-satunya, kalau masih ingin katakan kutipan, itu hanya ada satu kata, satu kalimat dalam Al-Quran yang sebenarnya mengutip dari Mazmur, mengutip dari Zabur. Ya, wa katabna bi Zabur, dan kami tulis dalam Zabur
wa yarithuha min ibadiyas sholihin, bahwa dunia ini diwariskan kepada orang-orang soleh. Itu adalah kutipan persis dalam Zabur. Jadi hanya satu, ya. Tidak ada kutipan Alkitab dalam Al-Quran kecuali satu fragmen kitab Zabur, hanya satu kecil saja. Nah, tetapi tidak bisa dipungkiri, ya, bahwa banyak sekali kisah-kisah figur-figur Alkitab itu yang ada dalam Al-Quran, dari Adam hingga Yesus, hingga Isa, disebutkan Isa dalam Al-Quran. Jadi dan karena itu banyak sarjana sebenarnya kaget. Halo? Oke, banyak sarjana kaget ketika membaca narasi tradisional yang ditulis oleh sarjana-sarjana Muslim. Mohon di ini dulu Mas ya, mute dulu, nanti boleh berdiskusi. Yang menyebut bahwa jika Al-Quran ini turun dalam iklim paganistik, kita berharap akan banyak referensi terhadap keyakinan orang-orang musyrikun, katanya. Tapi ternyata tidak, gitu. Karena itu dia mengekspresikan kekagetannya. Justru yang kita temukan dalam Al-Quran itu banyak sekali referensi terhadap Alkitab, dari narasi-narasi masalah hukuman yang kita sebut sebagai punishment naratif atau story tentang hukuman-hukuman umat-umat terdahulu, gitu. Itu banyak sekali dalam Al-Quran. Karena itu sarjana-sarjana dulu abad 19, awal abad 20 itu menganggap bahwa Al-Quran itu meminjam dari Alkitab. Jadi kalau Anda baca tesisnya Abraham Geiger misalnya dari Jerman, yang menulis buku kira-kira kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, apa yang Muhammad pinjam dari tradisi Yahudi, karena dia sendiri adalah seorang Yahudi, Yahudi Reform yang sangat terkenal dan memiliki tradisi yang sangat kuat, menganggap bahwa Al-Quran itu sebenarnya tak lebih dari pinjaman dari tradisi Yahudi, gitu. Tapi juga di kalangan Kristen ada yang mengatakan, oh enggak, bukan dari Kristen, Quran itu meminjam Quran itu meminjam dari Kristen. Maka misalnya anti-Inggris ada di George Bell misalnya, saya sebutkan di situ bukunya dalam bahan yang sudah Anda miliki, itu menulis buku yang disebut dengan The Origin of Islam and its Christian Environment. Jadi menganggap bahwa Islam itu lahir dari iklim Kristen, karena banyak narasi-narasi Kristen bukan Yahudi yang ada dalam Al-Quran, gitu. Nah, saya ingin melampaui kesarjanaan klasik seperti ini yang menganggap bahwa Al-Quran itu tak lebih dari meminjam konsep-konsep, ide-ide dari kitab-kitab suci sebelumnya. Saya ingin melihat Al-Quran itu sebenarnya berdialog dengan kitab suci terdahulu. Jadi bukan borrowing, tetapi in conversation with. Jadi Al-Quran itu berbincang dengan kitab-kitab suci sebelumnya. Karena itu, hemat saya adalah kalau kita, dan ini teman-teman yang saya rasakan, jadi ini sebenarnya bagian dari pengalaman yang sangat yang pribadi, ya. Kalau kita membaca Alkitab dan Bible, itu saya merasa saya bisa lebih, atau minimal pemahaman saya tentang Al-Quran itu menjadi terkayakan, ya, dengan membaca literatur Bible. Itu yang saya rasakan. Saya ingin memberikan beberapa contoh sebagai bahan diskusi bagaimana bacaan saya terhadap Alkitab itu memperkaya pemahaman saya terhadap Al-Quran. Minimal saya menganggap bahwa beberapa hal yang para mufasir dahulu kesulitan memahami Al-Quran, kok saya merasa sebenarnya mudah gitu dipahami ketika kita mendialogkan Quran itu dengan Bible. Ya, saya beri contoh begini. Kita bisa berdiskusi tentang banyak sekali contoh, ya. Misalnya contohnya begini, kita contoh yang ada dalam flyer saja, dalam bahan yang saya sebutkan itu, ya. Misalnya contoh tentang perintah Allah dalam Al-Quran kepada malaikat untuk bersujud kepada Adam.
Ya. Jadi surat Al-Baqarah ayat 30 itu kan disebutkan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika Tuhanmu berfirman atau berkata kepada malaikat, saya akan menjadikan atau menciptakan khalifah di atas bumi gitu. Kemudian berlanjut pada beberapa ayat berikutnya, kemudian disebutkan wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama. Dan ingatlah ketika kami memerintahkan kepada malaikat bersujudlah kepada Adam. Nah, para ulama terdahulu itu kesulitan memahami ayat ini gitu. Bagaimana ini kok bisa kok bisa malaikat itu disuruh bersujud kepada Adam. Itu. Bersujud itu hanya kepada Allah dan tidak kepada selain Allah. Gitu. Nah, itu kemudian bisa dipahami kenapa iblis itu yang sebenarnya bagian dari malaikat di situ atau bagian dari jin dan atau sendiri itu sebenarnya masalah yang kompleks siapa itu iblis. Itu kan disebutkan protes kan. Nah, ulama-ulama dahulu itu kesulitan memahami protesnya iblis dan sekaligus juga perintah kepada malaikat untuk sujud. Anda kalau baca kitab-kitab tafsir, itu Anda akan menemukan bahwa para ulama kesulitan. Ya, mereka berdebat tentang ini gitu. Mereka berdebat kencang sekali. Tradisi kaum sufi tadi Mas Budi menyebut tradisi sufistik. Saya sebutkan misalnya ada Al-Hallaj ya, salah seorang sufi besar. Itu dia mengatakan, wah katanya benar itu yang dilakukan oleh iblis itu benar. Dia protes itu benar. Ya, memang makhluk itu nggak boleh bersujud kepada makhluk lain. Dia sudah benar. Bersujud itu hanya kepada Tuhan. Jadi kata Hallaj, ya apa yang dilakukan iblis itu sudah benar itu katanya. Jadi dia itu monoteis, ya hanya mau bersujud kepada Tuhan. Gitu. Nah, Anda bisa melihat tafsir-tafsir lain. Oke. Bisa di-unmute sebentar, Mas. Saya terganggu pikiran ya kalau ini. Bisa di-unmute nggak sebentar, di-mute sebentar nanti sudah, kita. Prof. Oke, iya. Bisa dilanjut. Ya, terganggu sebenarnya pikiran kalau ada yang ini kemudian saya lupa apa yang ingin saya katakan argumennya. Sampai di mana tadi? Oh, oke. Kalau Anda membaca kitab-kitab para mufassir ya, misalnya Muqatil bin Sulaiman. Jadi Muqatil ini hidup pada abad kedua. Jadi salah seorang mufassir yang paling awal yang karyanya sampai kepada kita sekarang. Muqatil itu bilang begini. Katanya iblis itu dia tidak happy gitu diperintah Tuhan untuk menyembah Adam itu dia nggak happy katanya nggak senang dia. Karena itu ketika Adam itu belum dihembuskan nafas Tuhan, jadi belum hidup masih tanah gitu. Disebutkan oleh Muqatil bin Sulaiman karena jengkelnya iblis itu dia masuk dari duburnya keluar ke mulutnya gitu. Adam dari belakang Adam sampai ke mulutnya. Jadi dia kayak kayak mencemooh gitu ya, melecehkan. Wah ini nih yang akan menjadi yang saya disuruh sujud lah, kira-kira gitu. Dan iblis katanya bilang, wah kamu dibuat dari tanah, saya ini dibuat dari api, saya lebih dahsyat dibanding kamu gitu. Mengejek Adam yang masih berbentuk tanah ketika itu. Karena disebutkan oleh Muqatil bahwa tubuh Adam dalam bentuk tanah itu dibiarkan oleh Tuhan selama 40 tahun. Itu disebutkan oleh Muqatil bin Sulaiman. Nah, banyak mufassir lain misalnya kalau Anda baca Zamakhsyari ya. Zamakhsyari itu salah satu mufassir yang sangat rasional. Dia menekankan pada soal doktrin karena dia susah memahami gimana mungkin gitu. Malaikat ya makhluk disuruh sujud pada makhluk. Jadi kata Zamakhsyari, kita perlu bedakan kata dia. Jadi sujud kepada Allah itu adalah ibadah, gitu. Sujud kepada Adam itu adalah litakrim, untuk penghormatan. Ya. Jadi itu teman-teman, betapa sulitnya para ulama terdahulu gitu ya. Itu poin saya. Jadi para ulama itu memahami gimana ini, gimana cara memahami ini. Dan mereka itu berbeda pendapat, berdebat ya. Nah, menurut saya kalau kita membaca ayat
perintah sujud kepada Adam dalam konteks bahwa Al-Quran berdialog dengan kitab-kitab sebelumnya, saya kok bisa lebih gampang memahaminya. Memang dalam Bible itu tidak disebutkan sama sekali ada perintah bersujud atau ada minimal dalam perjanjian lama itu tidak ada protes malaikat terhadap Tuhan, ya, memang tidak ada. Tetapi dalam Talmud, misalnya kalau Anda baca Talmud Babilonia yang disebut dengan Sharedain, Anda bisa melihat bahwa sebagian malaikat itu memang mulai menganggap Adam itu punya sifat-sifat keilahian, ya, karena Tuhan menciptakan Adam itu in his own image, gitu ya. Nah, banyak ya literatur midrash lain, misalnya Anda bisa baca Genesis Rabbah misalnya, yang mulai ada indikasi gitu, menyebut bahwa ada bisa dipahami gitu kenapa malaikat itu disuruh sujud kepada Adam, karena Tuhan itu menciptakan Adam itu sangat spesial gitu. Jadi Adam itu diciptakan dari image Tuhan sendiri gitu ya. Nah, kalau Anda membaca literatur Kristen, ya, maka sujud kepada Adam itu menjadi mudah dipahami. Karena dalam tradisi Kristen, perintah bahwa malaikat bersujud kepada Adam itu memang motif yang diulang-ulang. Dan ini bisa kita pahami karena dalam paham Kristen, Adam itu adalah prototipe dari Yesus. Ya, maka dikatakan Adam itu karena Adam itu prototipe dari Yesus, sama-sama tidak punya bapak misalnya. Maka kemudian penyembahan terhadap Adam itu merupakan antisipasi dari penyembahan terhadap Yesus. Ya, jadi dalam banyak literatur Kristen, perintah kepada para malaikat untuk menyembah kepada Adam itu sebenarnya sebenarnya statement yang diulang-ulang, yang itu common sekali, umum kita temukan. Salah satu kitab yang bisa dijadikan sandaran, misalnya ada kitab yang sekarang sebenarnya ini muncul di awal dulu muncul dalam bahasa Greek, yang sekarang sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris, namanya saya kira saya sebutkan di bahan itu, namanya The Life of Adam and Eve. Itu hidupnya Adam dan Hawa. Itu dijelaskan tentang perintah kepada malaikat untuk sujud kepada Adam. Tetapi versi yang sangat dekat dengan Al-Quran itu disebutkan dalam Cave of Treasure. Itu teks yang muncul pada abad keempat, ya, abad keempat Masehi, yang narasinya itu mirip sekali, ya, dengan apa yang ada dalam Quran. Nah, poin saya adalah, teman-teman, kalau kita membaca Al-Quran dan mendialogkan dengan tradisi sebelumnya, maka ini membantu minimal saya, ya, membantu saya memahami, saya tidak mengalami kesulitan, ya, tidak mengalami kesulitan kenapa Al-Quran itu memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam. Karena tradisi agama sebelumnya ini bukan sesuatu yang aneh gitu. Ini sudah ada dalam literatur sebelumnya. Ya. Jadi saya bisa paham kenapa para ulama itu kesulitan, ya, karena karena mereka memang tidak membaca Al-Quran dalam konteks dialektik dengan kitab suci sebelumnya. Karena framework yang mereka pahami adalah kitab suci sebelumnya itu sudah tidak suci gitu, sudah mengalami falsifikasi, mengalami tahrif. Itu yang saya sebutkan tadi, paham yang dominan sehingga menghalangi mereka untuk mendialogkan Al-Quran dengan kitab suci terdahulu gitu. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengikuti pandangan itu silakan, tidak ada masalah. Saya hanya ingin
menceritakan pengalaman pribadi saya yang ketika saya mendialogkan Al-Quran dengan kitab suci terdahulu, persoalan-persoalan yang menjadi perdebatan para ulama ternyata sebenarnya mudah dipahami, gitu mau saya. Kita bisa mendiskusikan banyak contoh yang lain, misalnya tentang Sarah, tentang Nabi Yunus, tentang Ashabul Kahfi. Tapi saya kira sudah banyak sekali tangan-tangan yang muncul, dan saya kira saya sebenarnya masih punya waktu 5 menit, tapi saya kira kita bisa berdiskusi saja dulu, dan Anda bisa mendiskusikan apapun yang Anda anggap sebagai persoalan atau komentar atau pengalaman pribadi, karena tidak otomatis ya mendialogkan kitab suci itu berimplikasi positif dalam dialog kitab suci. Misalnya jika Anda punya pengalaman yang berbeda dengan saya, silakan. Tetapi itu yang saya pikirkan, perlunya mendialogkan Al-Quran dengan kitab suci terdahulu, karena itu membantu saya memahami Al-Quran, dan saya juga membaca Al-Quran ternyata membantu saya untuk memahami beberapa hal dari Alkitab, ya, membantu saya memperkaya bacaan saya terhadap Alkitab. Tentu saja di sini banyak kawan-kawan Kristiani yang mungkin bisa, dan saya berharap bisa membantu saya menjelaskan hal-hal yang rumit ini. Nah, bagaimana tanggapan teman-teman semuanya? Silahkan berkomentar di bawah video ini. Dan saya harap supaya pengajaran ini tidak menjadi sia-sia, tapi hari ini bisa kita dapat mengerti bahwa sangat luar biasa apa yang tertulis dalam Alkitab, ya, bahwa kebenaran itu sangat terbukti. Dan mari kita semua orang yang sudah percaya Yesus jangan pernah menjual Yesus demi apapun, ya, karena keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagi teman-teman di luar Kristen, ya, renungkan baik-baik apa yang disampaikan oleh Prof ini, karena sangat-sangat luar biasa. Tentunya kita semua paham akan apa yang disampaikan, ya. Untuk itu jangan keraskan hati, tetapi buka hati dan tentukan pilihanmu. Demikian video yang dapat kami sampaikan. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.